Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Saudara kaum muslimin, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Diyaul Lami min Khutabil Jawami. Beliau berkata, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan panjatkanlah syukur kepadanya, karena dia telah menganugerahkan kepada Anda akal untuk memikirkan dan menilai berbagai hal, membedakan antara yang hak dan yang batil, serta membuat penilaian. Akal adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar bila dia digunakan sesuai dengan tujuan diciptakannya, yaitu untuk menalar, menimbang-nimbang, merenung, dan membandingkan berbagai persoalan tanpa terburu-buru melakukan tindakan. Kitab-kitab samawi datang untuk menegaskan hal tersebut. Kitab-kitab itu datang untuk mengajarkan, yaitu membandingkan berbagai persoalan tanpa terburu-buru melakukan tindakan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Allah berfirman dalam surat An-Najm, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia mau menegakkan keadilan. Saudara kaum muslimin, bila Anda ingin mengatakan sesuatu, maka hendaklah dia menimbang-nimbang ucapannya. Apakah ucapannya itu berakibat baik ataukah ucapannya itu berakibat buruk? Bila ucapannya itu berakibat baik, maka dia bisa mengucapkannya dan tanpa perlu ragu lagi. Namun bila ucapan itu berakibat buruk, maka hendaklah dia meninggalkan dan menjauhkan diri darinya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam. Saudara kaum muslimin, bila Anda hendak melakukan sesuatu, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan itu mengandung kebaikan atau yang baik justru perbuatan itu ditinggalkan. Bila meninggalkan perbuatan itu mengandung kebaikan, maka hendaklah dia meninggalkannya. Akan tetapi bila melakukan perbuatan itu mengandung kebaikan, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Hendaklah dia berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan itu akan menghalanginya dari melakukan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama ataukah tidak. Bila perbuatan itu menghalanginya melakukan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama daripada perbuatan itu, maka hendaklah dia meninggalkannya. Karena akal seorang yang berakal tidak mungkin menyibukkan dirinya dengan suatu perbuatan yang kurang utama, sehingga dengan itu dia harus meninggalkan perbuatan yang lebih utama dan lebih sempurna, karena ini berarti dia telah menyia-nyiakan keutamaan. Saudara kaum muslimin, bila Anda melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara Anda, maka bandingkanlah kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikannya, dan nilailah dia secara adil dan seimbang. Banyak orang dalam masalah ini yang mereka bersikap sangat tidak adil dan zalim dalam menilai saudara-saudaranya. Begitu dia melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka mereka langsung menilainya buruk karena perbuatan itu, lantas membutakan matanya dari kebaikan-kebaikan sahabatnya yang banyak. Sungguh ini adalah merupakan sebuah kekurangan di dalam cara berpikir, dan merupakan sebuah tindak kezoliman di dalam memberikan penilaian. Dan ini adalah sifat menonjolnya kaum wanita. Nabi SAW bersabda, bila engkau berbuat baik kepada mereka kaum wanita sepanjang masa, lalu dia melihat satu keburukan ada padamu, pasti dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat satu kebaikan pun ada pada dirinya. Saudara kaum muslimin, bila Anda melihat seorang yang membanggakan diri sebagai orang yang bagus agamanya, sebagai pembela dan pejuang Islam, maka yaitu renungkanlah, yaitu perbuatannya itu dengan ucapannya. Bila memang kenyataannya dia selalu membela Islam dan juga umat Islam, menyatukan kaum muslimin, mematuhi hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka ketahuilah pengakuannya itu adalah benar dan ucapannya itu tidak dusta. Akan tetapi bila perbuatannya itu menyelisihi ucapannya, dia selalu melanggar hukum kitabullah, memecah belah umat Islam dan juga kaum muslimin, hanya mematuhi hukum-hukum positif karya buatan manusia, saudara kaum muslimin, maka ketahuilah pengakuannya itu adalah batil
dan ucapannya itu adalah dusta belaka. Seindah apapun dia berolah kata, orang yang berakal tidak akan pernah tertipu oleh keindahan kata-kata. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi ini, mereka tentu akan menjawab, kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan di atas muka bumi. Tapi Allah katakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itulah sebenarnya orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka itu tidak sadar. Saudara kaum muslimin, Allah menyebutkan tentang Fir'aun yang berkata di tengah-tengah kaumnya, ma ahdikum illa sabila rusad. Kata Fir'aun kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidaklah menunjukkan kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Tetapi Allah membongkar jati diri Fir'aun dengan berkata, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun itu telah menyesatkan kaumnya dan dia tidaklah memberikan petunjuk kepada kaumnya. Jadi, saudara kaum muslimin, orang yang berakal tidak akan pernah tertipu oleh kata-kata dan tidak akan pernah menilai seseorang hanya dengan perkataannya bila memang perbuatannya itu menyelisihi perkataannya. Saudara kaum muslimin, di antara keadilan yang diajarkan oleh Islam adalah persamaan hukum bagi siapa saja yang memiliki hak dan sebab yang sama. Maka seorang yang menjadi hakim bagi masyarakat, hendaklah dia bersikap adil dalam bertindak, berbicara, dan menetapkan hukum. Tidak boleh dia memihak kepada kerabat, sahabat, maupun tokoh elit dalam hal-hal yang kasus-kasus yang sama-sama mereka lakukan. Di antara contoh keadilan di dalam Islam adalah keadilan di antara anak-anak. Tidak boleh melebihkan atau memberikan pemberian kepada sebagian anak dan membiarkan sebagian anak yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Saudara kaum muslimin, sekalipun ada sebagian anak-anak kita itu yang lebih berbakti dibandingkan anak-anak yang lainnya, tetapi orang tua tidak boleh membalas kebaktian anak tersebut dengan memberikan hadiah yang lebih kepadanya. Saudara kaum muslimin, karena pahala berbaktinya kepada orang tua itu akan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, sementara orang tua berkewajiban untuk bersikap sama terhadap anak-anaknya. Dan bisa jadi perbuatannya yang melebihkan anak yang berbakti kepadanya itu akan mendorong anak-anak yang lainnya itu semakin durhaka kepadanya. Dan bisa jadi dia tidak tahu keadaan itu akan berubah, di mana anak yang tadinya berbakti menjadi durhaka dan anak yang tadinya durhaka itu berubah menjadi berbakti. Saudara kaum muslimin, di antara keadilan Islam adalah yaitu keadilan terhadap para istri. Bagi seorang pria yang memiliki 2 istri atau lebih, maka tidak boleh dia membeda-bedakan di antara mereka. Tidak boleh dia condong kepada salah satu dari keduanya. Nabi kita SAW bersabda, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikhu ma'ilun. Siapa yang memiliki 2 istri, lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuh yang bengkok sebelah. Wal-iyazbillah. Saudara kaum muslimin, adil di dalam menilai berbagai perkara, menimbang-nimbang berbagai perkara, membandingkan berbagai persoalan, lantas mengambil keputusan berdasarkan alasan yang paling kuat, atau bersikap sama bila memang hal-hal yang dihadapi itu adalah sama, sungguh adalah merupakan prinsip yang agung yang harus dijalankan oleh seorang yang diberikan akal oleh Allah SWT dalam rangka melakukan pendekatan kepada Allah ataupun bergaul dengan sesama hamba-hamba Allah SWT, agar dia termasuk orang yang menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah SWT, sementara Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nabi SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil nanti pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang berasal dari cahaya tangan kanan Allah SWT. Wa kilta yadayhi yaminun. Dan kedua-dua tangan Allah itu adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalau. Orang yang berbuat adil dalam keluarga mereka, dalam hukum mereka, dan dalam apa yang mereka pimpin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.